mencari generasi penerus itu yang sulit. Saya bangun gampang, tapi menjaga merawat pesantren ini yang sulit. Maka pesan ayah, rukun-rukunlah kalian. Betul. Jangan pecah belah, apalagi berebut tanah. Saya tadi mau nanya itu saja. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Depan saya ini kiai besar ini, Gus Aap. Ya Gus? Ya. Topnya itu Kiai Haji Abdul Wahab Adnan. Beliau adalah salah satu putra dari pendiri Pesantren Al-Wasilah Kembangan. Para muhibin, YouTuber Masjid Raya Kiai Haji Masari, banyak ini nama sosial kita ini nih. Di Facebook namanya Masjid Raya Kiai Haji Masari, di Instagram Masjid Raya Haji Masari, di TikTok namanya MRD Official, website juga ada nih. Nah, ini kegiatan podcast ini namanya Ajan, Pak Kiai. Oh, Ajan. Ajan itu artinya ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Siap. Nah, jadi memang karena masjid ini namanya masjid pendiri NU, maka kita harus menyuarakan tentang NU secara kafah. Nah, tema hari ini, para pemirsa semua, para muhibin, para pendengar, kita kedatangan tamu, kita ngomong tentang pesantren kayak pada hari ini. Pesantren itu kan banyak sekali. Apa sih pentingnya pesantren? Apa sih targetnya segala macam? Nah, hari ini bersama saya ini ada Gus Aap. Beliau memang pengasuh, guru, dan juga memang dunia santri Kiai ya. Paham lah dunia santri. Mungkin hari ini saya ingin awal dulu Pak Kiai tentang profil Pesantren Al-Wasilah Kembangan. Kapan didirikan, mulai berapa, gimana perjuangannya. Katanya bapaknya udah muter sana muter sini, tirakatnya segala macam. Silakan Gus Aap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Wasilah dinamakan Al-Wasilah pakai sod, ya, pakai sin. Asli betul? Iya, asli. Berarti batu loncatan. Iya. Batu loncatan karena memang berdirinya Al-Wasilah ini berdasarkan min haitsu la yahtasib. Dari sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Nah, Al-Wasilah ini berdiri tahun 1988, didirikan oleh ayahanda Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, dan peletakan batu pertamanya dulu guru kita bersama Kiai Haji Syafi'i Hazami. Mualim Syafi'i Hazami peletakan batu pertama di pesantren Al-Wasilah tahun 1988. Nah, alhamdulillah pesantren ini sudah berkembang sampai saat ini, dan kami putra-putra, dan ayah itu memang putranya banyak, 12. Iya, nah, kalau kiai rata-rata kayak banyak karena pakai sarung mulu katanya. Makanya kiai kita ini bukan MA, bukan SE kayak ini. Iya. Iya. Awal berdirinya Al-Wasilah itu adalah hasil sedekah dari seorang putra penguasa saat itu ya. Jadi tidak boleh kita hilangkan itu. Betul. Allah memberikan ketika berbagi rezeki lewat jalan mana saja. Min haitsu ya. Iya. Jadi memang ayah itu adalah seorang santrinya Kiai Sanusi, santrinya Kiai Amin, yang satu periode dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu pendiri NU. Datang ke Cirebon, ke Buntet, dan ke Babakan Ciwaringin dalam rangka untuk menyebarkan ahli sunnah wal jamaah. Berarti ayah itu orang Cirebon, Oke. Asli Cirebon. Oh, Cirebon. Asli Cirebon, dari Losari. Tepatnya di Losarinya. Lulusan dari pesantren, beliau masuk kuliah ke YIN Gunung Jati, lalu mendapatkan gelar doktorandus. Beliau mengajar di MAN Babakan Ciwaringin. Tahun 1985 atas izin Allah kita dipindahkan dari Cirebon ke Jakarta. Itu masih bujangan apa udah nikah tuh? Sudah nikah, sudah punya anak ya, sudah punya anak. Jadi bawa ke Jakarta semua, bawa Jakarta semua, ya. Cirebon, iya. Ke Jakarta kita ngontrak satu petak. Waduh, satu petak tanah di wilayah Kepaduri, kita ngontrak dengan anak. Memang dari bawah ya? Dari bawah, betul-betul dari bawah. Kita ngontrak, kadang-kadang bulanan kita nggak kuat bayar. Iya. Ya, dan saya merasakan bagaimana pahit getirnya kehidupan. Lalu ayah itu karena memang beliau adalah pendakwah, dan beliau terus termotivasi untuk mendirikan pesantren, tapi nggak punya modal. Jadi beliau dari masjid ke masjid
Ngaji, muter keliling. Ngajar. Banyak santrinya berarti beliau ya? Iya, termasuk beberapa camat di Jakarta Barat itu alumni dari pernah ngaji di pesantren namanya Pesantren Amaliyah Ramadan. Pesantren itu diadakan di setiap masjid berpindah-pindah. Nah, terakhir tahun 1986 akhir Ayahanda mengadakan pesantren kilat Amaliyah Ramadan di wilayah Kepaduri, tepatnya di Masjid Al-Hidayah. Bukti sejarahnya masih ada. Ada sih. Ya. Tanggal 21 Ramadan kalau tidak salah. Hafal sekali, Gey. Iya. Karena saya ada bukunya tuh. Ada. Sedang dibukukan. Iya, harus dibukukan dong itu ya. 21 Ramadan ayah itu kuliah subuh. Jadi selain mereka yang menjadi santri pesantren Amaliyah atau santri kilat pertama itu, mereka mendapatkan buku, mendapatkan tas diberikan. Gratis. Iya gratis. Dan kita tukang nyadong duitnya di jalan. Itu. Yang kecil. Nah, itu untuk membiayai mereka. Satu ketika ada hal yang aneh. Ketika Allah menghendaki berdirinya Al-Wasilah, Ayahanda memberikan kuliah subuh di tanggal 21 Ramadan. Di dalam kuliah subuhnya itu menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan adalah sebagai obat dan sebagai rahmat. Ya. Jadi ayah berkata begini, kalau punya penyakit apa saja, Al-Qur'an, obatnya Quran. Ya. Obatnya Quran. Saat itu memang belum diteliti. Tapi sekarang sudah diteliti oleh orang-orang Eropa bahwa setiap kalimat Al-Qur'an yang kita baca, setiap gerakan hurufnya itu menjadi obat. Itu menjadi obat. Singkatnya, ketika bercerita tentang itu, dilalah bahasa Jawanya. Eksultasi pelan ya. Dilalah itu di dekat rumah itu konyong lah. Terdengar ya. Terdengar oleh seorang ajudan presiden. Saat itu penguasa kita adalah Pak Presiden Soeharto. Ya, Pak Soeharto. Pak Soeharto. Mendengar itu, ajudannya mendatangi Ayahanda. Apa betul apa yang Anda bicarakan itu? Kata Ayahanda, ya memang begitu. Al-Quran memang itu obat segala macam penyakit. Jika demikian, saya punya bos saya anaknya sakit, bisa nggak diobatin? Berangkatlah. Tapi Bapak nggak tahu tuh itu ajudan presiden. Nggak tahu. Begitu dibawa, ternyata ke Cendana. Ketemu dengan Pak Harto. Dan Pak Harto salaman, lalu Pak Harto bertanya, Bapak dari mana? Pak Ustadz dari mana? Bapak saya menjawab, saya asli dari Cirebon. Oh ya, kebetulan tadi malam saya bermimpi yang mengobati anak saya dari Cirebon. Subhanallah. Nah, maka itu saya kaitkan dengan hadis Nabi begini. Itu tingkat langit itu koneknya itu. Ya, konektivitas. Dan itu ada hadis Nabi, nanti dicarilah tugas itu. La tabqa minan nubuwah illal mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik. Ya. Kalau mimpi kita mimpi baik itu signal. Kalau mimpi kita mimpi buruk itu pasti dari setan. Tapi mimpi baik itu pasti dari Allah. Kalau mimpi setan tuh memang itu setan. Ya, itu setan. Iya. Nah, mimpi baik itu pasti datangnya dari Allah. Karena semua para nabi bermimpi dan yang tersisa ilmunya para nabi hanya mimpi. Hanya mimpi. Nah. Maka Hasyim Asy'ari itu ketika membangun NU, mendirikan NU itu kan bermimpi. Betul. Mbah Khalil bermimpi bertemu dengan Sunan Ampel sehingga memerintahkan. Soalnya mereka wali. Betul. Kita bukan. Kalau kita susah nih. Kita WA. Beda makomnya kita. Betul. Iya. Nah, singkatnya lalu ya insya Allah saya bisa mengobati. Ayahanda mengambil air putih lalu dibacakan doa-doa. Ini doanya rahasia gitu. Nggak boleh bacain. Ini doanya rahasia. Dibacakan, ditiupkan, terus ayah bilang, aku minta kendi yang paling tua di rumah ini. Dicari tuh. Terus dimasukkan airnya, diminumkan. Saat itu salah satu putra Pak Harto sakit. Tidak sadarkan diri, diminumkan, ternyata sadar. Alhamdulillah dengan obat bacaan Al-Quran itu. Setelah sadar, Pak Harto bahagia, gembira, sehingga bertanya kepada ayah, mau apa? Dari dulu, saya hanya pengen punya pesantren. Berapa orang bikin pesantrennya? Terserah dikasih. Diberikan saat itu, saya jelaskan nilainya senilai 150 juta. Waktu itu 3 cek. Orde baru 3 cek 150 juta, 50. Bukan main itu. Nah, bangunlah. Kalau logaman tuh setruk kali itu ya? Iya, bisa. Kalau dijejer itu dari sini sampai mana tahu. Nah, itu untuk membangun Al-Wasilah. Sehingga berkembang sampai saat ini. Dan almarhum Ayahanda sebagai pejuang yang mendirikan Al-Wasilah itu ketika beliau berjuang memang anak-anak masih kecil-kecil, tapi beliau banyak bercerita kepada saya sehingga saya bisa memaparkan sejarah ini tentang sejarah Al-Wasilah itu. Dan Al-Wasilah itu ada hal yang aneh, Kiai.
Jadi setiap pesantren konon katanya itu pasti didatangi oleh Wali Songo. Jadi satu ketika sekitar tahun 90-an itu ada sekelompok orang pakai udeng-udeng dan dia masuk ke dalam pesantren. Jumlahnya 9 orang, pakai mobil, begitu masuk sudah tidak keluar lagi. Tapi nih sudah bangun tuh pesantren. Sudah. Tahun 90 sudah bangun ya. Santri juga ada. Santri sudah ada. Santri sudah ada. Satpamnya menyaksikan bahwa sudah masuk dan tidak keluar lagi. Subhanallah. Begitu. Jadi kasat mata itu. Kasat mata. Jadi pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan tertua yang diwariskan daripada Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta. Gitu demikian, Kiai. Kira-kira ayah itu kalau ngomong sama anaknya seperti apa supaya ini pesantren jangan sampai kan banyak Kiai, maaf ini banyak teman-teman Kiai pas orang tuanya nggak ada itu pesantren mandek banyak. Ini sekarang kan jalan terus nih. Alhamdulillah. Bagus sekarang. Kira-kira apa pesannya kira-kira buat anak-anak itu? Pesan beliau sangat keras kepada kita. Pesan beliau ketika beliau masih ada terakhir-akhir di kehidupannya, beliau selalu keliling ke rumah anak-anaknya sambil bawa tasbih, itu pintu digedor, dor. Apa pesan beliau? Jaga 3. Melek malam. Kalau nggak kuat, perutmu kosongin. Kalau nggak kuat, zikirmu kuatin. Itu pesan ayah. Jadi sholat malam, atau puasa, atau zikir banyak. Ada 3. Salah satu itu harus dipegang. Kalau pengen jadi orang sukses, salah satu dipegang. Itu terakat itu satu orang apa semuanya Kiai? Semuanya harus semuanya. Iya, harus semuanya. Tetapi kata ayah, siapa yang memegang ini, insya Allah jadi orang hebat. Yang nggak megang, yang nggak jadi apa-apa. Walaupun anaknya Kiai, begitu. Iya. Minum Kiai, minum dulu. Ngopi dulu Kiai. Ini ngopi. Pahitnya manis ini. Bawa aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, memang saya juga kan di Jakarta Kiai. Saya paham Al-Wasilah ketika memang anak saya anak saya ini di Al-Wasilah Pak. Alhamdulillah. Anak pertama Asanawi lulus. Alhamdulillah. Memang yang saya dapatkan itu anak saya memang akhlaknya bagus lah. Yang saya tangkap itu akhlaknya bagus daripada teman-teman sebayanya lah. Dan memang ilmu agamanya juga ayahnya kalah udah. Ayahnya udah kalah sama dia dah. Kan dia bisa baca kitab. Kiai, pesantren ini sebenarnya di mata negara, di mata pemerintah itu sebenarnya pemerintah seperti apa Kiai supaya pesantren ini bisa berdaya karena tetap generasi muda Indonesia ada di pesantren. Kira-kira harapan gimana Kiai terhadap pemerintah? Baik, sampai saat ini pemerintah masih memandang sebelah mata dalam hal kepada pesantren, dalam hal dianggap lembaga pendidikan tertinggal. Tetapi dengan munculnya pesantren-pesantren yang menghasilkan kader-kader terbaik, sehingga saat ini mulai dilirik lah pesantren ini. Seperti kami itu, jebolan kami banyak yang seperti putranya Pak Kiai Agus, terus ada juga yang masuk ke kepolisian, dan masuk ke perbankan, bahkan anak santri. Yang aneh begini Kiai, kita tidak bisa menilai. Maka saya kalau mimpin anak santri itu, baik sholat ataupun baca hadiyu kalau malam Jumat, saya melihat mereka itu, saya kadang-kadang hati saya menangis. Kenapa? Karena saya merasa begini, ya Allah nak, kamu mau ya dijauhkan dari orang tua. Kamu mau loh tidak pegang handphone. Kamu mau loh diatur-atur. Kamu mau loh makan antri. Kamu mau loh mandi antri. Kamu mau tidur nggak pakai kasur. Makan pakai tempe lagi. Iya, makan pakai tempe. Tapi gemuk-gemuk. Tapi sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Saya sampai berkata, ya Rob, di antara ini tidak akan ada yang tidak manfaat. Semua anak santri ini pasti manfaat. Dan saya sebagai gurunya tidak tahu mana santri-santri yang punya potensi, dan saya yakin semua santri punya kelebihan, yang mana kelebihan itu engkau tidak berikan kepada santri yang lain. Itu. Ada kisah nyata, ada seorang yang masuk ke pesantren memang membaca saja masih kurang. Santri. Nah, tapi kita terima. Sehingga Bapak pesan begini, 1, Al-Wasilah itu bayarannya jangan mahal-mahal. Kedua, kalau masuk ke pesantren itu orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak ngerti agama, orang yang nggak bisa baca Quran. Kalau udah bisa baca, ya jangan masuk pesantren. Udah bisa. Udah bisa. Karena pesantren tugasnya mendidik mereka supaya bisa baca. Ada seorang santri yang susah baca Quran, susah baca kitab kuning, susah. Tapi yang aneh,
Itu AQ-nya apa lidahnya, Keke? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi karena keriduan gurunya dan doa seorang guru ketika menatap muridnya, itu yang diijabah oleh Allah. Dia masuk kuliah, selesai dari Allah masuk kuliah, dia juara 1 lomba baca kitab kuning. Coba dari mana logikanya? Subhanallah ya. Itu ya yang saya maksud begini. Kita punya orang tua doanya kita harapkan, dan kita juga punya guru. Yang guru itu silsilah nasab keilmuan kita harus bersambung. Harus bersambung. Saya sampai Rasulullah ya. Sampai Rasulullah. Saya berguru kepada Ki Amin Halim almarhum. Saya berguru Ki Haji Mufid Mas'ud Sunan Pandanaran. Saya berguru ke Tambak Beras, ke Ki Haji Wahab Hasbullah. Saya berguru juga ke beberapa pesantren di Jogja, Ki Dardiri dan Lirboyo Kediri. Dan saya merasa bahwa saya masih beruntung, masih bertemu dengan ulama-ulama karismatik zaman itu yang sekarang sudah sulit untuk kita temui. Dan saya maaf agak sombong dikit, saya bisa masuk ke beberapa stasiun televisi nasional. Saya jadwal ceramah juga padat. Alhamdulillah. Saya yakin itu bukan. Tapi pulang ke rumah kan bisa ceramah. Pulang. Saya yakin itu bukan. Ya, saya nggak pulang tuh kan. Lanjut. Saya yakin itu adalah berkat keriduan guru dan keriduan orang tua. Itu yang itu ya. Ya, maka itu kita terapkan di Al-Wasilah. Nah, sehebat apapun ilmumu, tapi kamu nggak sopan sama gurumu, selesai. Maka itu ketika keluar dari Al-Wasilah, dia akhlaknya luar biasa. Ya. Itu yang kita doktrinisasi. Dan itu betul. Ya. Karena saya merasakan, karena anak saya di situ. Oke. Pesantren itu kan harus ada fokus pola pendidikan, pola materi yang harus disampaikan. Apakah misalkan tahfiz atau baca kitab saja atau umum yang dikedepankan? Atau yang gimana kira-kira Al-Wasilah itu? Al-Wasilah itu multi ya. Multi ya? Iya, multi. Jadi dia ada sekolah formal karena untuk mengejar zaman. Jadi kalau tidak ada sekolah formalnya mungkin nggak pada mau, karena sudah zamannya seperti itu. Ayah itu dulu mendirikan sekolah formal aliyah. Cuma aliyah waktu itu tidak ada muridnya. Karena kalah dengan aliyah negeri. Lalu mendirikan SMK, dan alhamdulillah sekarang SMK sudah lebih banyak muridnya dari bidang apa SMK itu? SMK-nya kejuruan, teknik komputer jaringan dan administrasi perkantoran. Iya. IT lah ya. Jadi mereka tidak diragukan lagi walaupun sekolahnya SMK. Tetapi ketika keluar ataupun ketika mereka PKL, bahkan ada yang diangkat di salah satu bank, karena ketika PKL bank itu mengadakan sholat Jumat dan tidak ada yang bisa khotbah Jumat, khotibnya sakit. Nah, badal naik. Santri Al-Wasilah badal naik, diterima di bank itu karena sampai sekarang karena dia bisa khotbah Jumat. Ternyata kamu sekolahnya SMK kok bisa khotbah? Saya hidup di pesantren. Seperti itu. Jadi kita multi, dari sisi agama kita dapat, dari sisi formalnya kita dapat punya ijazah dan segala macam. Dari sisi agama dapat, formalnya dapat, dan ada ekstrakurikuler yang kita pakai. Yang kita tonjolkan di Al-Wasilah itu lebih menonjol kepada dunia dakwahnya. Ini dakwah. Kayaknya ada marching band, ada futsal, itu ekstrakurikuler. Marching band, futsal, terus pelatihan baca kitab kuning, pelatihan pidato, itu adalah ekstrakurikuler yang kita rangkum dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi itu seperti itu polanya. Jadi kamu yang sukanya main bola, silakan main futsal. Kamu yang sukanya gebuk-gebukan, silakan main drum band. Kamu berarti sudah berapa angkatan alumni ini? Alumni kan kita sudah 36 tahun. 36 tahun. Iya. Berarti kalau 33 alumni angkatan. 33 angkatan, betul. Sudah kita ribuan itu. Ribuan. Udah nyebar di Indonesia sampai ke Pulau Seribu. Itu Kiai. Jadi Al-Wasilah itu memang lembaga pendidikan yang kalau dibilang kelasnya ya kelas bawah banget mah enggak. Tapi kita siapkan karena pesan ayah itu adalah jangan kau bebani orang tua wali santri dengan biaya pesantren masuk yang mahal. Kasihan mereka orang yang tidak mampu sehingga mereka tidak bisa masuk pesantren karena biaya yang mahal. Anaknya nggak bisa masuk pesantren, anaknya bodoh, anaknya nakal, tanggung jawab kamu. Seperti itu Kiai. Kira-kira impian terbesar maaf nih ya, ayah anda lah terhadap pesantren. Kira-kira apa kalau para anak-anak nih yang sekarang melanjutkan nih, kira-kira apa impian terbesar ayah anda pesantren? Impian beliau sudah ditanamkan sebelum beliau wafat.
kita dikumpulkan semua, ditunjuk anak yang punya sarjana teknik, kamu bagiannya ini sesuai dengan bidang, yang komunikasi bagian ini, saya ngoboy, gitu kan, bagian pengawasan dan bagian luar. Jadi sesuai dengan kemampuan putra-putranya, Potensi anak-anak masing-masing. Satu. Yang kedua, ayah selalu berpesan, banyak pesantren yang ketika kiainya meninggal maka blank, kosong bangunannya sehingga tidak penerusnya. Maka ayah selalu bilang, mencari generasi penerus itu yang sulit. Saya bangun gampang, tapi menjaga merawat pesantren ini sulit. Maka pesan ayah, rukun-rukunlah kalian. Betul. Jangan pecah belah, apalagi berebut tanah. Saya tadi mau nanya itu saja. Oh iya, udah dijawab. Saya pengen nanya, itu kenapa sih kan pesantren udah gede tiba-tiba ayahnya atau bapaknya wafat terus down gitu kan? Dan saat ini saya yang mengurus untuk administrasi surat menyurat tentang wakaf tanah peninggalan ayah yang diwakafkan ke Yayasan Al-Wasilah. Jadi tidak ada satu putra Kiai Dasuki Adnan yang berhak untuk menguasai tanah itu. Semua sudah diatur. Walaupun itu sebenarnya internal, tapi saya jadikan contoh lah. Saya jadikan contoh bahwa ketika seorang ayah meninggal tidak diatur sedemikian rupa, maka pesantren itu bisa hilang. Bisa jadi kontrakan tuh, Kiai. Dan lain-lain. Aduh, terima kasih Kiai, ini banyak sekali informasi tentang Al-Wasilah. Memang kenapa hari ini kita judulnya Pesantren Berdaya untuk Indonesia, karena apapun itu pesantren di sana banyak generasi penerus bangsa. Nah, mungkin closing statement Kiai terhadap produk pesantren, teman-teman pesantren ini, kira-kira ke depan itu harus seperti apa? Dan kira-kira negara di bagian mana untuk para santri? Monggo, Kiai. Baik, santri itu kan sekarang sudah menjadi ikon orang-orang yang multi talenta, karena penggemblengan santri itu tidak seperti penggemblengan siswa-siswa di tempat lain. Saya sendiri merasakan bagaimana rasanya minum air bekas masak ketika di Lirboyo itu nikmatnya luar biasa. Dan kita biasa susah, biasa nggak enak. Jadi ketika mereka menjadi seorang pemimpin baik ya di pemerintahan atau di tempat lain, maka insya Allah mentalnya sudah mental baja. Yang kedua, santri itu tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Nyatanya buktinya ada dari santri yang menjadi wakil presiden, ada banyak dari santri menjadi menteri, jadi macam-macam lah. Sudah banyak bukti lah ya. Sudah banyak bukti. Ya. Jadi santri itu sekarang sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Tinggal pemerintah lebih proaktif lagi untuk bisa mengembangkan pesantren. Ya sudah ada, tinggal mengembangkan pesantren sudah ada, terutama kepada fasilitas-fasilitas. Dan Al-Wasilah ini salah satu pesantren yang menurut kacamata saya yang tempat mandinya bersih, menurut saya. Pesantrennya juga bersih karena kiainya ada di situ semua. Kenapa ada di situ semua? Karena kiai nggak pernah punya rumah. Ngumpul di situ semua. Satu lagi nih, kelewatan. Itu kalau senioritas pesantren itu bully segala macam di Al-Wasilah. Oh, ketat, sangat ketat. Karena kita pengawasan 24 jam. Nggak ada sekarang ya? Nggak ada. Jangan sampai ada itu. Jangan sampai ada bullying. Bullying ya. Bullying itu saya ngerasa. Ketika saya di pesantren, pulang sekolah, total lemari saya isinya kecap. Baju kitab-kitab saya itu diisi caos dan kecap-kecap. Nah, itu sudah bullying. Langsung saya nggak betah. Saya langsung pindah. Begitupun di Al-Wasilah, kita menekan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada terjadi bullying, karena itu yang menyebabkan santri tidak betah. Itu pasti. Saya kira sepakat lah itu, karena memang saya pernah di situ. Anak saya maksud saya. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Nah, para pemirsa, para orang tua semua, jangan ragu untuk menyantrenkan anaknya, karena di pesantren itu pendidikannya udah ada semua. Dan kualitasnya boleh diadu dengan yang lain. Khususnya bagi para orang tua semua, silakan daftarkan anak Anda di pesantren Al-Wasilah. Sampai tanggal berapa, Kiai? Sampai tanggal batas. Sampai bulan Juli. Juli. Silakan datang ke pesantren Al-Wasilah di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kami tunggu, karena benar bahwa saya buktinya, karena anak saya
pernah nyantri di Al-Wasilah. Insya Allah bagus lah, akhlaknya bagus lah, ilmunya bagus. Dan alhamdulillah anak saya sekarang di Asdikia Kiai. Ranking 1 Kiai. Alhamdulillah. Umumnya 1, Madin juga 1. Madin 1. Karena mau ayah pintar Kiai. Iya. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Kita ketemu lagi. Supaya sehat-sehat semua, panjang Amin, umur. amin, Jangan amin. lupa subscribe. Apa subscribe bahasanya, Pak? Subscribe. YouTube Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, ada Instagramnya juga. Semua sama namanya Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Terima kasih Pak Kiai waktunya. Ya, sama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kiai.